Pada video kali ini kami akan memberikan review mengenai Windows 11 build 22051. Windows 11 Pro 64 bit ini adalah Windows 11 Pro pertama yang dirilis secara resmi oleh Microsoft dalam bentuk insider preview kemarin. Anda dapat dengan mudah mendapatkan file ISO Windows 11 Pro ini di internet, karena sudah banyak sekali situs yang membagikan file ISO Windows 11 Pro 64 bit ini. Sekarang mari kita lihat tampilan serta fitur baru yang ada di Windows 11 yang sudah dirilis secara resmi oleh Microsoft ini. Pada tampilan awal hampir sama dengan Windows 11 Lite yang sudah pernah kami bahas beberapa waktu yang lalu. Posisi start menu masih sama, berada di bagian tengah taskbar ini. Kemudian tampilan dari start menu juga hampir sama dengan Windows 11 yang bocor kemarin itu. Namun di sini ada sedikit perbedaan pada bagian taskbar. Di sini akan terdapat mini hover di bagian icon-icon yang ada di start menu ini. Misalnya pada bagian search ini, kita akan bisa melihat beberapa menu di dalamnya ketika kita menyorot bagian search ini. Kemudian untuk task view juga ada fitur desktop, new desktop. Di sini kita bisa menambahkannya. Kemudian widget, file explorer dan lainnya masih sama. Kemudian untuk bagian sistem tray, kita lihat di sini ada perbedaan yang mencolok. Kalau pada Windows 10 kita hanya melihat satu tampilan penuh, di Windows 11 ini antara notifikasi dan kalender sudah dipisahkan menjadi dua bagian. Kemudian untuk bagian control center di speaker ini kita dapat melihat beberapa menu baru. Di sini ada menu night light, focus assist, accessibility, connect, project, keyboard layout dan lain-lain lagi. Kemudian di sini kita dapat mengedit menu yang ada di bagian sistem tray ini. Kita dapat membuang beberapa menu yang tidak kita inginkan. Misalnya project, keyboard layout. Nah, jadi di sini Anda bisa menyesuaikan menu yang ada di sistem tray ini dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian ada hal baru lagi di bagian desktop Windows 11 ini, yaitu di bagian konteks menu atau menu klik kanan. Jika kita melakukan klik kanan di desktop ini, sekarang kita akan melihat tampilan baru yang fresh, di mana di sini ada menu view, lalu sort by ini untuk icon di desktop. Kemudian new item, kita dapat membuat item baru di desktop, display setting, open in Windows Terminal dan show more option. Di sini Anda mungkin akan kehilangan menu yang cukup berguna, yaitu refresh. Ternyata menu refresh ini ada di bagian show more option di sini. Jadi jika kita ingin melakukan refresh, kita harus mengklik dulu show more option baru kemudian refresh. Mungkin ini salah satu kelemahan dari konteks menu yang baru di Windows 11 ini. Tapi untuk tampilannya dan pemilihan menu pada konteks menu ini saya rasa sudah cukup bagus. Kemudian kita lihat ke bagian file explorer. Sama seperti Windows Lite kemarin, pada tampilan awal kita disuguhkan dengan pemandangan icon yang berwarna-warni. Kemudian ada yang berbeda di sini. Di bagian header dari file explorer ini kita tidak mendapatkan tulisan dari menu file view option. Jika di Windows 10 itu kita masih mendapati menu di bagian sini, tapi sekarang sudah dihilangkan. Jika kita memilih salah satu folder yang ada di file explorer ini, kita dapat melakukan cut, copy ataupun rename dari bagian atas file explorer ini. Kemudian di sini ada juga fitur compress to zip, pintu quick access, properties, option. Option ini untuk folder option di bagian file explorer.
Masih sama dengan tema warna biru seperti Windows Leak kemarin. Saya rasa untuk bagian file explorer ini tidak jauh berbeda. Sekarang kita coba ke bagian setting. Untuk menu settings kita akan ditampilkan dengan tampilan yang baru. Di sini ada beberapa menu mulai dari sistem, Bluetooth, network and internet, personalization, apps sampai Windows Update. Sekarang kita mulai dari sistem. Kita akan buka bagian display. Pada bagian display kita bisa melihat ada fitur naik like. Di sini kita bisa aktifkan. Kemudian ada juga fitur HDR. Fitur ini mungkin fitur baru, jadi belum ada di Windows 10. Kemudian untuk scale and layout, display resolution, multiple display, advanced display, grafik. Dan untuk sound, di sini ada pemilihan speaker. Tampilannya juga baru, tidak sama seperti di Windows 10. Dan untuk bagian notifikasi juga di sini kita bisa melakukan pengaturan notifikasi. Untuk power, screen and sleep, storage juga sama. Di sini masih ada fitur storage sense juga seperti di Windows 10. Multitasking, sekarang ada fitur snap windows automatically resize. Jadi yang kita sorot di bagian maximize ini namanya adalah snap windows. Jadi fitur ini bisa kita nonaktifkan. Misalnya di sini kita matikan. Di sini tidak akan muncul lagi snap windows automatic tersebut. Kemudian ini bagian activation, Windows 11 ini sekarang sudah aktif. Troubleshoot, recovery saya rasa sama. Kemudian bagian Bluetooth and device sama, network and internet, VPN sama, kita harus menambahkannya dulu jika mau menggunakan VPN. Kemudian bagian personalization, Anda bisa memilih beberapa tema default yang tersedia di sini. Pilihan tema default yang tersedia juga menurut saya cukup menarik. Jadi di sini Anda bisa memilih tema default sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Secara garis besar fitur-fitur yang ada itu hampir sama dengan Windows 10. Perbedaannya hanya ada di tampilan serta penempatan dari fitur tersebut. Sekarang kita lihat ke bagian widget panel. Oh, ternyata untuk membuka widget panel ini kita harus sign in ke Microsoft account. Kemudian kita lihat bagian task manager. Ternyata saat kita mengklik kanan di bagian taskbar ini tidak langsung muncul menu pilihan task manager. Jadi di sini ada pilihan taskbar settings. Sepertinya sekarang lebih susah untuk masuk ke task manager. Kita harus membukanya melalui fitur search ini. Di sini dapat Anda lihat jika penggunaan memori dari Windows 11 ini ternyata cukup tinggi. Memori yang cukup tinggi ini ada pada bagian anti malware service. Di sini Anda nanti bisa matikan, Anda bisa gunakan antivirus lain sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Jadi seperti inilah isi dari Windows 11 Pro 64 bit build 22051.
Bagi Anda yang penasaran dengan performa dan kinerja dari Windows 11 ini, silahkan saja Anda download dari internet dan install ke PC atau laptop Anda.